Haji tema ini aja gimana? Saya kan nggak terlalu pandai agama, nggak terlalu ini. Ya kalau bertanya nggak enak, siap tanya Adinda nanti turun. Nah, terus kan nanti kan di ini, maksudnya kalau belum puas jawabannya kan bisa nanya lagi kan? Nggak bisa. Itu harus on cam. Aduh, janganlah Om Kem. Nggak bisa. Nanti kita disuruh rungkat. Di atas itu ada daeng ngacong itu. Nah, ini sama Dai ini. Hah? Pada katkes itu. Iya ini, tapi daeng ngacong ini Dewan Pembina. Kalau Adinda kan Dewan Abal-abal. Nanti disuruhnya rungkat gitu loh. Rungkat Faruk. Kalau kau terima orang nggak on cam katanya. Ilmu saya kan ini, makanya tuh mau ini. Iya, boleh Adinda bertanya, tapi setelah bertanya Adinda turun gitu loh. Saya jawab di atas. Ya, maksudnya kan ini apa maksudnya tanya satu tapi nanti kalau ini kan nanti menanya lagi. Nah, itu datangnya besok lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, silakan kalau mau begitu Dinda. Coba aku tengok followers ya. Udah cukup nggak Tuan Kem? Udah bisa on cam ini Dinda. Nih, gua ajukan permintaan kamera. Udah bisa on cam Dinda. Kok takut? Malu saya on cam, hidung saya lari masuk ke dalam. Oh, kita pun udah tahu selain hidung masuk ke dalam, peta-peta mukanya kita pun udah tahu kok. Ya itu makanya saya malu. Nggak usah malu lah. Lebih malu lagi kalau punya Tuhan metong itu Dinda. Ya justru itulah makanya saya nggak mau kasih nampak saya punya muka kan. Oh, malu dia teman-teman punya Tuhan metong, malu dia. Jadi silakan tanya. Habis itu turunin. Ya saya tanya ini bosnya. Betul nggak di surganya Islam itu ada bidadari 72? Oh, kalau masih sebatas itu nggak usah gitu turunkan ya. Kalau bidadari di dalam iman Islam di surganya itu ada. Tapi jumlahnya tidak ada penjelasan yang detail 72k, 73k, ya 1000k, sejuta kan nggak ada. Tapi bidadari ada. Cuman gini. Dinda kan laki-laki kan? Oke, seandainya dikehendaki Anda hidup di dunia ini tanpa seorang perempuan, kuat nggak? Nggak kuat. Nah. Sementara ya di dalam kitab Kejadian dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut serupa dengan gambaran kita. Ya kan? Manusia menurut serupa gambaran kita. Manusia yang gen laki-laki butuh perempuan nggak? Butuh. Nah, dan si manusia yang gen laki-laki yang butuh perempuan ini adalah segambar dengan Tuhanmu, betul nggak? Betul. Berarti Tuhan Anda butuh perempuan nggak? Saya nggak tahu lah itu karena saya nggak tahu pandai agama. Ya kan? Seandainya ini lagi Dinda di dunia ini, iya benar ada bidadari. Ada bidadari disediakan di surga. Tapi tidak ada penjelasan detail dalam Quran. Kami itu didapatkan 72, 73, 700, 7000 nggak ada. Yang jelasnya ada. Gitu loh. Saya kira sudah ini jumlahnya itu 72. Tidak ada dalil yang kuat real tentang 72 itu tadi, itu tidak ada dalil yang kuat. Kalau aku pribadi ditanya 72 mau Faruk? Mau lebih nggak? Mau lah. Berapa Faruk? 7200. Maksudnya kan begini bos, misalkan kalau memang betul 72 kan nggak ada dalilnya itu. Kalau jumlahnya itu nggak ada dalilnya. Yang masuk di yang masuk di surga kan ribuan orang. Apa cukup itu 72 bidadari itu? Oke, kalau itu gambarannya begini saja. Mana lebih seluruh manusia di atas bumi ini makan ikan nggak? Makan. Tapi cukup nggak ikan mencukupi kebutuhan manusia? Ikan kan banyak. Itu. Apa sulitnya buat Tuhan membanyakkan jumlah bidadari untuk mencukupi kebutuhan manusia? Gitu loh, karena memang Tuhan itu maha kuasa. Iya, segala sesuatu itu mudah bagi Allah, Dinda. Enggak betul lah, tadi kan sudah dapat kita kan sudah ngomong bilang jumlahnya kita nggak tahu. Saya kira itu memang sudah 72 saya bilang. Enggak, kalau jumlahnya nggak ada dalil kuatnya tentang jumlahnya nggak ada, tapi bidadarinya ada. Sekarang saya tanya, seandainya kalau di surga kalian kan nggak ada bidadari kan, Dinda Pataru kan? Ya. Nggak ada kan?
Oke, sekarang saya tanya, ketika nanti surgamu itu benar-benar ada, dan di sana kamu tidak dapat bidadari atau tidak dapat perempuan, kira-kira kuat nggak dalam surga? Enggak, saya nggak tanya dalil. Ini menurut akal, ya, jiwa kemanusiaan saat ini. Ketika kamu nanti sampai di surga kalian, kalau memang benar ada surganya, tidak ada perempuan disediakan kepadamu. Kan gitu? Saya tanya, kira-kira kamu kuat nggak dalam surga? Saya nggak tahu itu. Enggak, saya tanya, kira-kira kamu kuat nggak dalam surga? Analoginya ketika di dunia lah tanpa seorang perempuan kamu. Kira-kira kuat nggak hidup di dunia? Nggak kuat. Nah itu. Ya, jangan bilang kuat, berarti kamu nggak normal. Kan nggak kuat. Itu lagi Dinda, karena memang hakikatnya gini ya. Kebutuhan laki-laki itu adalah seks. Ya, kebutuhan dan kesukaan wanita itu adalah perhiasan. Perempuan hidup tanpa seorang suami, dia bisa bertahan sampai dia meninggoy. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Ditinggal meninggoy ini sama suaminya, punya anak dia sekian, janda dia, bisa dia tahan. Nggak punya suami dia sampai dengan dia meninggoy, bisa. Tapi laki-laki tanpa perempuan, muter-muter kepalanya. Mutar-mutar, masa munafik lah, karena memang didesain oleh Allah. Kebutuhan laki-laki itu selain makan, itu adalah seks. Kebutuhan perempuan, kesukaan wanita itu adalah perhiasan. Maka dikatakan perempuan. Laki-laki kalau punya uang, otaknya perempuan. Perempuan kalau punya uang, dia nggak butuh laki-laki. Perempuan itu. Berani dia bilang, kami nggak butuh laki-laki. Bentar, ku selesaikan dulu ini. Karena apa? Kesukaan perempuan itu adalah perhiasan. Makanya di surga nanti perhiasan itu disediakan kepada perempuan. Ya kan? Cincin dari emas, mutiara, itu kesukaan perempuan. Kalau laki-laki nggak ada dikasih cincin dari emas, mutiara, nggak selera. Jangankan di dunia, di surga. Di dunia pun aku nggak selera pakai kalung emas. Pakai cincin, pakai gelang, nggak selera aku. Ya kan, risih. Karena apa? Kita laki-laki ini arogan bang, gitu loh. Kadang kita bergerak suka-suka kita, sporty kita kan kayak aku. Laki-laki sporty, aku suka olahraga. Bisa kalian bayangkan kalau aku pakai cincin-cincin berlian itu, berpatahan aku rasa itu kalau aku main barbel atau main latihan bela diri. Ya tadi itu sudah ada jawabannya tadi, sudah puas ya tadi jawabannya tadi. Oke, yang kedua silakan satu-satu lah Dinda. Aturannya satu pertanyaan satu hari. Tadi kan jumlah bidadari itu kan nggak ditentukan berapa jumlahnya. Itu aja saya mau tanya tadi kan. Udah ya? Satu lagi. Besok aja lagi. Waduh. Hah? Besok nggak dikasih naik lagi. Ku kasih naik ya, satu hari satu pertanyaan. Pastikan besok pertanyaan Dinda itu yang paling paten pertanyaannya besok ya. Satu lagi dulu. Ya udah aku kasih satu lagi tapi habis itu turun ya. Silakan. Habis itu aku turun. Saya tanya ya. Ya Parut. Iya silakan Dinda. Aduh. Pertanyaannya saya mau tanya kan apa? Betul nggak kalau apa di luar agama Islam itu masuk neraka? Betul. Nah terus kalau memang Islam itu dijamin masuk surga kan? Udah tiga lah ini. Enggak, ini kan ini nyambung ini. Oh nyambung. Nah, kalau memang apa namanya itu yang Islam semua masuk surga, aku mau tanya, nenek kamu dulu itu sebelum ada agama Islam masuk Indonesia itu masuk surga apa neraka? Oke. Jika pada zaman itu belum diutus para nabi, disebut dengan zaman fatroh. Zaman kekosongan nabi. Kalau itu tidak pasti mereka masuk surga ataupun masuk neraka. Mereka kembali kepada penghakimannya Allah atau kehendaknya Allah nanti. Tapi jika pada saat itu sudah diturunkan nabi, sudah diutus nabi, dan mereka mengingkari nabi tersebut, mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena aku tidak hidup di zaman itu, aku tidak hidup di zaman nenekku, aku
nggak tahu kondisi pada saat itu sudah diturunkan nggak Nabi Muhammad SAW. Tapi jika pada zaman itu Nabi sudah diturunkan dan opungku nenek moyangku tidak beriman kepada apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk neraka karena dia masuk dalam golongan orang-orang kafir. Nggak bisa didoakan itu supaya masuk surga ya. Cemana mau kudoakan? Aku nggak tahu kondisinya saat itu Dinda. Kan aku udah bilang, aku nggak tahu waktu nenekku itu hidup udah diturunkan ke Nabi. Gitu loh. Cemana mau kudoakan? Oh gitu. Ya. Oke kalau gitu. Oke Dinda ya. Oke. Besok datang lagi cari pertanyaan yang sulitnya. Yo, besok lagi cari lagi. Ya. Oke, makasih. Aduh.